Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan mengenai International Factor Movement dan Trade Policy in Development Countries atau kebijakan perdagangan di negara berkembang, serta Controversy in Trade Policy atau kontroversi dalam kebijakan perdagangan. Nah, untuk itu sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 6 mahasiswa, ada Ragil Rahmawati, Cahaya Dewi, Sonia Ika Silviana, Anas Arif Ababil, Sinta Hayati Nafisa, dan Dewi Ratnasari. Di sini kami akan menjelaskan ada 3 chapter. Yang pertama chapter International Factor Movement, yang di dalamnya ada International Labor Mobility, terus ada International Labor Borrowing and Lending, terus yang ketiga itu ada Direct Foreign Investment and Multinational Firm. Terus yang kedua chapter tentang Trade Policy in Development Countries atau kebijakan perdagangan di negara berkembang, ada Import Substitution in Industrialization, terus ada Problem of the Dual Economy. Yang ketiga ada Export Oriented Industrialization, the East Asian Miracle, dan yang terakhir itu ada chapter yang membahas mengenai Controversies in Trade Policy, yang di dalamnya ada Sophisticated Argument for Achievement Trade Policy dan Globalization and Law-Based Labor. Oke, next yang akan kita bahas yang pertama adalah International Factor Movement. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahaya Dewi NIM 11 akan mempresentasikan tentang International Factor Movement. Mobilitas perburuan internasional. Pergerakan barang dan jasa merupakan salah satu bentuk integrasi internasional. Bentuk integrasi lainnya adalah pergerakan faktor produksi atau pergerakan faktor. Pergerakan faktor meliputi migrasi tenaga kerja. Yang kedua, transfer modal melalui pinjaman dan pinjaman internasional. Yang ketiga, hubungan internasional terlibat dalam pembentukan perusahaan multinasional. Selanjutnya, model yang bagus tanpa faktor mobilitas. Mari kita asumsikan bahwa dua negara yang terdiri dari dalam dan luar negeri, masing-masing dengan dua faktor produksi, tanah dan tenaga kerja. Kedua negara hanya menghasilkan satu barang yang akan kita lihat sebagai keluaran. Jadi tidak ada ruang lingkup untuk perdagangan biasa, pertukaran barang yang berbeda di dunia ini. Satu-satunya cara agar ekonomi terintegrasi satu sama lain adalah melalui pergerakan tanah atau tenaga kerja. Tanah hampir menurut definisi tidak bisa bergerak. Jadi model integrasi melalui mobilitas tenaga kerja internasional. Asumsi selanjutnya, rumah dan asing memiliki teknologi yang sama, tetapi tenaga kerja tanah secara keseluruhan berbeda, dengan rasio yang berbeda. Jika rumah adalah negara dengan tenaga kerja yang melimpah, pekerja di rumah akan berpenghasilan kurang dari mereka yang berada di negara asing, sementara mendarat di dalam negeri menghasilkan lebih banyak daripada negara asing. Selanjutnya, gambar 7.1, gambar fungsi produksi. Fungsi produksi ini di TL menunjukkan output, I bagaimana keluaran bervariasi dengan perubahan pada jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, memegang jumlah tanah, dan T tetap. Yang lebih besar penawaran tenaga kerja, semakin besar outputnya, namun produk marginal tenaga kerja menurun, lebih banyak pekerja yang dipekerjakan. Produk marginal tenaga kerja tergantung pada jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Upah real diperoleh setiap unit tenaga kerja sama dengan produk marginal tenaga kerja. Gambar
Produk marginal tenaga kerja. Produk marginal tenaga kerja menurun dengan pekerjaan. Area di bawah kurva produk marginal sama dengan total keluaran. Mengingat tingkat pekerjaan, produk marginal menentukan upah real. Dengan demikian, total pembayaran ke tenaga kerja atau upah real dikali jumlahnya karyawan ditunjukkan oleh persegi panjang pada gambar. Sisa keluaran dari sewa tanah. Yang selanjutnya terkait dengan gerakan perburuan internasional, di mana dimisalkan para pekerja itu dapat berpindah dari satu negara ke negara lain. Para pekerja di dalam negeri itu dapat berpindah ke luar negeri, begitupun sebaliknya, sampai produk marginal tenaga kerjanya itu di kedua negara tersebut akan sama. Nah, hal tersebut itu akan berakibat pada mengurangi angkatan kerja di dalam negeri dan menaikkan upah real di dalam negeri, dan sekaligus meningkatkan angkatan kerja di luar negeri dan mengurangi upah real di luar negeri. Nah, di situ ditunjukkan pada kurva 7.3 terkait dengan penyebab dan efek mobilitas dari tenaga kerja internasional, di mana dari sumbu horizontal itu mewakili total angkatan kerja dunia, di mana pekerja yang dipekerjakan di dalam negeri itu diukur dari sisi kiri, sedangkan pekerja yang dipekerjakan di luar negeri itu diukur dari sisi kanan. Sedangkan sumbu vertikal kiri itu menunjukkan produk marginal tenaga kerja di dalam negeri, sedangkan sumbu vertikal sebelah kanan itu menunjukkan produk marginal dari tenaga kerja di luar negeri, dengan asumsi bahwasanya pekerja OL1 merupakan pekerja di dalam negeri, sedangkan L10 bintang merupakan pekerja yang bekerja di luar negeri. Nah, dengan alokasi tersebut, tingkat upah real akan lebih rendah di dalam negeri, yakni di titik C, daripada tingkat upah real di luar negeri, yaitu di titik B. Jadi titik C itu lebih rendah daripada titik B. Jadi di dalam negeri itu lebih rendah daripada di luar negeri tingkat upah realnya. Jika pekerja itu dapat berpindah-pindah, bebas berpindah ke negara satu ke negara lainnya yang lebih menawarkan upah real lebih tinggi, maka pekerja tersebut akan berpindah dari dalam negeri ke luar negeri sampai tingkat upah realnya tersebut disamakan. Nah, distribusi angkatan kerja dunia pada akhirnya tersebut akan menjadi satu dengan pekerja di dalam negeri, yakni pada L20 bintang, yakni di titik C. Ada 3 poin yang perlu diperhatikan dalam redistribusi angkatan kerja di dunia. Yang pertama yakni mengarah pada konvergensi tingkat upah real, di mana upah real di dalam negeri itu akan cenderung naik dan upah real yang di luar negeri akan turun. Yang kedua yaitu meningkatkan output di dunia secara keseluruhan, di mana output di luar negeri itu akan naik sebesar daerah kurva yang berada di bawah kurva produk marginal, yaitu dari L1 ke L2. Sedangkan output di dalam negeri itu akan cenderung turun, yaitu sebesar area yang berada di bawah kurva produk marginalnya. Nah, dari gambar di slide sebelumnya itu digambarkan bahwasanya keuntungan asing itu lebih besar dari kerugian di dalam negeri, di mana jumlah yang sama yaitu terdapat pada daerah ABC. Yang ketiga yaitu membuat sekelompok orang itu akan lebih buruk. Nah, terlepas dari keuntungan yang didapat, beberapa orang itu akan merasa dirugikan dari adanya perubahan tersebut. Nah, mereka yang semulanya bekerja di dalam negeri lalu menerima upah real yang lebih tinggi, tetapi mereka yang di luar negeri, yang bekerja di luar negeri itu akan menerima upah real yang cenderung lebih rendah. Sedangkan
di sini pemilik tanah yang berada di luar negeri itu akan mendapatkan keuntungan dari pasokan tenaga kerja yang lebih besar. Tetapi pemilik tanah yang berada di dalam negeri itu akan menjadi lebih buruk. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan diskusi pada hari ini terkait international borrowing and lending. Nah, ciri utama negara berkembang adalah tabungan domestik mereka itu yang seringkali tidak cukup untuk membiayai peluang investasi yang muncul di dalamnya. Nah, oleh karena itu negara berkembang seperti negara maju juga sering menggunakan pinjaman dari uang internasional dan pasar modal untuk mendanai investasi dan mendorong dari pertumbuhan ekonominya tersebut. Nah, sebagai contoh, Bank Amerika Serikat itu biasanya meminjam uang kepada perusahaan-perusahaan di negara bagian. Begitupun sebaliknya, negara-negara bagian di Amerika Serikat itu biasanya juga meminjam uangnya di negara Amerika Serikat. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwasanya negara-negara di dunia pun jikalau ingin percepatan pertumbuhan ekonomi, terusan menggunakan pendanaan guna infrastruktur, biasanya juga istilahnya itu yang meminjam. Selanjutnya tentang kemungkinan produksi dan juga perdagangan antar waktu. Nah, teman-teman bisa membayangkan jikalau kita menjumpai sebuah ekonomi atau sebuah perekonomian yang hanya mengkonsumsi satu barang dalam kurun waktu atau dua masa, yakni adalah masa sekarang dan juga masa depan. Tidak adanya pergerakan modal internasional, perekonomian dimanapun itu dia akan menghadapi trade-off antara konsumsi masa sekarang dan juga masa depan. Perekonomian itu biasanya tidak memperhitungkan semua outputnya di masa sekarang, tapi juga diperhitungkan untuk masa depan juga. Nah, semakin banyak investasi yang dilakukan oleh suatu ekonomi sekarang, di masa sekarang, itu semakin banyak pula yang akan dapat diproduksi dan juga dikonsumsi untuk masa depan. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya untuk berinvestasi itu lebih banyak, namun perekonomian harus melepaskan sumber daya dengan mengkonsumsi lebih sedikit. Nah, kecuali jika ada sumber daya yang menganggur atau kemungkinan yang sementara ini bisa diabaikan oleh instansi atau lembaga yang terkait. Nah, jadi ada trade-off antara konsumsi saat ini dan juga konsumsi di masa depan. Lanjutan, yakni adalah perekonomian yang hanya mengkonsumsi satu barang dan akan hanya untuk dua periode, yakni adalah masa depan dan juga masa sekarang. Kemungkinan akan ada trade-off antara saat ini dan juga produksi di masa depan dari barang konsumsi itu sendiri. Ya, nah, yang dapat kita simpulkan dengan gambar perbatasan kemungkinan produksi antar waktu seperti contoh gambar di samping ini sendiri. Nah, suatu negara dapat memperdagangkan konsumsi saat ini untuk konsumsi masa depan dengan cara yang sama sehingga dapat menghasilkan lebih banyak satu barang dengan menghasilkan lebih sedikit barang lain. Tuh. Yang selanjutnya yakni adalah keunggulan komparatif antar waktu. Nah, negara yang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi barang konsumsi di masa depan adalah salah satu yang jika tidak ada pinjaman dan peminjaman internasional akan membuat GDP menjadi kerabat rendah atau harga konsumsi di masa depan, yaitu tingkat bunga real yang tinggi. Nah, tingkat bunga real yang tinggi ini akan menanggapi pengembalian investasi yang tinggi, yaitu pengembalian yang tinggi untuk mengalihkan sumber daya produksi barang konsumsi saat ini untuk produksi barang modal, konstruksi dan kegiatan lainnya yang meningkatkan kemampuan produksi ekonomi di masa depan. Nah, jadi negara-negara itu peminjaman di pasar internasional adalah negara di mana peluang investasinya yang sangat produktif tersedia relatif terhadap kapasitas produktif saat ini. Nah, sementara di negara yang menjamin akan mereka yang tidak memiliki peluang seperti itu di dalam negerinya itu sendiri. Oke, selanjutnya ada penanaman modal asing langsung dan juga perusahaan multinasional.
Nah, penanaman modal asing langsung ini mengacu pada arus modal internasional, di mana sebuah perusahaan itu di suatu negara membuat atau memperluas anak perusahaannya itu di negara lain. Nah, melibatkan tidak hanya transfer sumber daya alam, sumber daya manusia, tapi juga akuisisi kontrol gitu. Nah, yang dimaksud dengan perusahaan multinasional itu adalah perusahaan multinasional atau PMN. Itu adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Nah, perusahaan ini biasanya itu sangat besar. Perusahaan seperti ini itu memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Nah, mereka biasanya itu memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global itu sendiri. Saya prediksi bahwa perusahaan tersebut belum optimal dan juga belum bisa menekan tingkat pendapatan yang tinggi gitu. Berdasarkan dari faktor internalisasi itu sendiri, hakikatnya itu bisa lebih kita spesifikkan, yakni adalah sebuah proses yang menanamkan sesuatu, keyakinan dan sikap serta nilai-nilai yang menjadi perilaku yang ada di firm tersebut. Perlu dapat diketahui bahwasanya perusahaan multinasional itu dalam praktek perusahaan multinasional memainkan peran penting dalam perdagangan dan investasi dunia. Nah, dapat diketahui, dapat kita lihat juga bahwasanya ambil contoh bahwa di negara Prancis, terusan negara Inggris dan juga negara Amerika yang memiliki tingkat perdagangan yang menguasai tingkat perdagangan dunia pada kala itu tahun 85 sampai 90, tingkat pendapatan dan juga marketing, tingkat penjualannya juga meningkat pesat gitu. Nah, kita ambil contoh di negara Amerika saja, mulai dari 8,0 sampai 16,4 itu hampir 100%-nya, dikarenakan beberapa cabang dan juga beberapa anak perusahaan yang dikembangkan di negara-negara bagian itu sendiri. Nah, ini tidak hanya untuk dalam perjuangan saja, tapi juga investasi dalam pola bisnis pun juga bisa dikembangkan dalam dunia apapun, nggak hanya pasar aja, mulai dari ketahanan pangan, terusan dari logistik juga, terusan pertahanan internasional dan juga itu sendiri. Sehingga semakin banyaknya negara-negara bagian itu melakukan investasi, melakukan koordinasi dan juga melakukan kerjasama, maka juga akan imbasnya akan mendapatkan keuntungan di negara-negara tersebut gitu. Jadi 50-50 lah. Yang selanjutnya ini terkait dengan kebijakan perdagangan di negara berkembang. Mengapa sih disebut negara berkembang? Nah, perhatian utama dari negara berkembang sendiri adalah terletak pada tingkat pendapatan keseluruhan yang cenderung rendah. Nah, negara berkembang sendiri di sini itu juga dicirikan dengan perbedaan pendapatan yang cukup rendah di beberapa wilayah dan sektornya. Negara berkembang di sini itu memiliki keyakinan bahwasanya kunci dari pembangunan ekonomi itu adalah penciptaan sektor manufaktur yang kuat, di mana cara terbaik untuk menciptakan sektor manufaktur yang kuat itu dengan apa? Dengan melindungi produsen dalam negeri. Nah, di bawah tersebut ada tabel terkait dengan GDP per kapita di tahun 2005 yang terdiri dari beberapa negara. Di situ seperti US, Jepang, Jerman itu memiliki tingkat pendapatan atau GDP per kapitanya itu di atas dari $20.000. Sedangkan seperti India, Cina, dan Korea Utara itu memiliki tingkat pendapatan atau GDP per kapitanya itu di bawah angka $20.000. Nah, dapat disimpulkan di situ bahwasanya negara berkembang itu memiliki tingkat pendapatan atau GDP per kapitanya itu di bawah angka $20.000, sedangkan yang kalau di atas $20.000 itu sudah tergolong seperti negara maju. Selanjutnya yakni terkait dengan industrialisasi pengganti impor, di mana dari Perang Dunia II hingga tahun 70-an banyak negara berkembang itu berusaha mempercepat perkembangan perekonomian mereka itu dengan membatasi impor barang-barang manufaktur dan lebih mendorong sektor manufaktur yang melayani pasar domestik. Nah, tujuan dari kebijakan ini atau kebijakan dari industrialisasi pengganti impor di sini adalah untuk mendorong sektor industri manufaktur
Selanjutnya terkait dengan argumen industri bayi, di mana menurut argumen ini negara berkembang itu memiliki keunggulan komparatif di bidang manufaktur. Tetapi industri manufaktur baru di negara berkembang ini pada awalnya itu tidak dapat bersaing dengan industri manufaktur yang sudah mapan yang berada di negara maju. Menurut argumen ini juga untuk menggunakan tarif ataupun kuota impor sebagai langkah sementara dalam memulai industrialisasi. Dan di sini perlu adanya peran pemerintah untuk mendorong industri baru tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang cukup kuat agar dapat memenuhi persaingan secara internasional. Yang selanjutnya terkait dengan masalah argumen industri bayi. Ada dua permasalahan. Yang pertama yakni tidak selalu baik untuk mencoba hari ini ke dalam industri yang memiliki keunggulan komparatif di masa depan. Misalkan saja ada sebuah negara yang memiliki tenaga kerja yang sangat berlimpah, dan saat itu pula negara tersebut itu saat dalam proses mengakumulasikan modal, dan ketika negara tersebut mengakumulasikan modal dengan cukup banyak, maka negara tersebut itu memiliki keunggulan komparatif dalam industri padat modal. Dan tidak berarti negara tersebut itu harus mengembangkan industri padat modalnya pada saat itu juga dan mengesampingkan sektor-sektor ekonomi lainnya. Dan lebih baiknya dan alangkah lebih baiknya itu semuanya itu dilaksanakan secara bertahap. Selanjutnya yakni terkait dengan masalah yang kedua, yakni melindungi manufaktur itu tidak ada gunanya kecuali perlindungan tersebut itu mampu membuat industri tersebut lebih kompetitif. Contohnya di negara Pakistan dan India, di mana negara tersebut itu sudah menerapkan perlindungan terhadap manufaktur itu sudah berpuluh-puluh tahun, dan baru-baru ini kedua negara tersebut itu lebih mengembangkan ekspor barang manufakturnya yang signifikan. Namun kedua negara tersebut itu lebih memilih mengekspor barang manufaktur yang sifatnya ringan seperti tekstil dan lebih melindungi manufaktur yang sifatnya berat. Jadi yang diekspor itu barang-barang manufaktur yang sifatnya ringan, dan mereka itu melindungi sekali manufaktur yang sifatnya berat. Benaran kegagalan pasar untuk perlindungan industri bayi. Di sini ada dua macam kegagalan pasar yang diidentifikasikan sebagai alasan mengapa sih perlu perlindungan industri bayi. Perlunya perlindungan industri bayi atau industri baru yang mungkin merupakan suatu argumen yang baik. Yang pertama yakni pembenaran pasar modal yang tidak sempurna. Jadi di sini diasumsikan bahwasanya jika suatu negara itu tidak memiliki seperangkat lembaga keuangan seperti halnya pasar saham maupun bank yang efisien, itu akan memungkinkan tabungan dari sektor tradisional yaitu seperti pertanian itu akan digunakan untuk membiayai investasi baru, yakni seperti manufaktur contohnya. Maka pertumbuhan industri baru ini akan dibatasi oleh kemampuan perusahaan di industri tersebut untuk memperoleh keuntungan saat itu juga. Yang kedua yakni argumen kesesuaian, di mana perusahaan itu dalam industri baru akan menghasilkan manfaat sosial yang tidak dikompensasikan kepada mereka. Misal saja di sini perusahaan yang pertama kali memasuki suatu industri itu kan akan diharuskan mengeluarkan biaya awal, yaitu untuk menyesuaikan teknologi dengan keadaan lokal ataupun keadaan sekitar untuk membuka pasar baru maupun industri baru seperti itu. Yang selanjutnya yakni terkait dengan mempromosikan manufaktur melalui perlindungan. Di sini industrialisasi pengganti impor itu merupakan strategi di mana untuk mendorong industri dalam negeri, di mana lebih membatasi impor barang-barang manufaktur. Namun pada kenyataannya banyak negara yang telah menjalankan strategi ini justru malah kurang berkembang seperti itu. Di sini ada dua alasan mengapa sih lebih memilih substitusi impor daripada pertumbuhan ekspor. Yang pertama, hingga tahun 70-an itu banyak negara berkembang yang skeptis tentang kemungkinan mengekspor barang-barang manufaktur. Mereka itu percaya bahwasanya industrialisasi itu harus didasarkan pada substitusi industri dalam negeri untuk impor, bukan pada pertumbuhan ekspor manufaktur seperti itu. Yang kedua yaitu banyak kasus itu terkait dengan kebijakan industrialisasi yang menggantikan impor itu secara alami sejalan dengan bias politik yang ada.
Selanjutnya yang di sini adalah hasil manufaktur yang menguntungkan, di mana terkait dengan masalah industrialisasi pengganti impor. Banyak negara-negara berkembang itu sudah menjalankan ataupun melaksanakan strategi substitusi impor di sini. Namun belum menunjukkan tanda-tanda bahwa mengejar ketertinggalan dari negara maju. Contohnya di sini adalah negara India, di mana negara India di sini sudah merencanakan kurang lebih 20 tahun lamanya merencanakan perekonomian yang sangat ambisius, di mana dari awal tahun 50-an sampai awal tahun 70-an, di mana dia itu mendapati bahwasanya negaranya memiliki tingkat pendapatan per kapita yang hanya beberapa persen meningkat dari tahun sebelumnya, seperti itu. Jadi di situ belum menunjukkan peningkatan pendapatan per kapita yang cukup signifikan di situ. Di sini juga ada pertanyaan bahwasanya mengapa sih industrialisasi itu yang menggantikan impor tidak berjalan dengan semestinya. Di sini alasan terpentingnya apa sih? Alasannya adalah tampak pada argumen industri baru yang tidak valid, dimana secara universal itu yang banyak diasumsikan oleh para ekonom. Di sini juga ada industrialisasi substitusi impor itu menghasilkan 3 hal, yaitu yang pertama yaitu tingkat perlindungan efektif yang tinggi, yang kedua skala produksi yang tidak efisien, dan yang keempat yaitu timbulnya ketimpangan pendapatan dan pengangguran yang lebih tinggi. Selanjutnya, problem of the dual economy. Kebanyakan negara berkembang dicirikan oleh dualisme ekonomi. Sektor industri padat modal, upah tinggi hidup berdampingan dengan sektor tradisional. Mengapa dualisme